Pertama-tama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Al-Fatwa Petungan dengan NIM 131420063 dari kelas 5C Manajemen Pendidikan. Ingin menjawab soal UAS kebijakan pendidikan. Adapun soal yang pertama yaitu jelaskan konsepsi kebijakan dari berbagai kategori yang relevan. Sumber rujukan 10 tahun terakhir sekaligus disintesiskan menurut Anda. Jawaban saya, menurut Maskuri pada tahun 2017, kebijakan adalah sebuah prinsip atau cara yang digunakan untuk dipilih dalam proses mengarahkan pengambilan keputusan. Masih terkait dengan outputnya keputusan, Nurholis dalam Tahir Arifin tahun 2011 halaman 44-45 juga mendefinisikan kebijakan sebagai keputusan organisasi untuk mencapai tujuan atau goals, memperhatikan ketentuan yang ada sebagai pedoman berperilaku oleh beberapa. Yang pertama, kelompok sasaran ataupun unit organisasi pelaksana kebijakan. Yang kedua, ditetapkan baik dalam hubungan dengan organisasi atau unit pelaksana maupun dengan kelompok sasaran yang memuat prinsip untuk mengarahkan atau directing. Cara bertindak secara terencana dan konsisten fokus mencapai tujuan. Itu menurut Soeharto pada tahun 2008. Jadi menurut saya, konsepsi kebijakan sebagai aturan atau ketentuan tertulis dari keputusan formal lembaga atau organisasi. Sifatnya mengikat, mengatur perilaku orang guna mencapai tujuan, menciptakan tata nilai baru dalam institusi atau organisasi. Soal yang kedua yaitu jelaskan pertimbangan mata kuliah ini diberikan kepada mahasiswa jurusan administrasi atau manajemen pendidikan. Apa manfaat dan relevansinya dengan keterampilan yang diharapkan dari lulusan administrasi pendidikan atau manajemen pendidikan di dunia kerja? Jawabannya, adapun pertimbangannya yaitu mengingat output atau outcome dari jurusan administrasi pendidikan atau manajemen pendidikan adalah sebagai manajer, baik sebagai manajer puncak maupun manajer operasional, di mana salah satu tugasnya sebagai pembuat kebijakan, sehingga menjadi penting mata kuliah ini diberikan. Adapun manfaatnya yaitu manfaat mempelajari kebijakan pendidikan adalah memberikan koreksi terhadap berbagai kesalahan atau ketidaktepatan dalam perumusan berbagai kebijakan pendidikan yang telah dihasilkan oleh pemerintah selama ini. Dengan demikian, studi kebijakan pendidikan akan memberikan dasar yang kuat bagi seseorang yang ingin mengembangkan profesi sebagai seorang analis kebijakan pendidikan. Adapun relevansinya, lulusan jurusan administrasi pendidikan atau manajemen pendidikan pada saat lulus nanti akan ditempatkan di posisi-posisi yang cukup strategis, baik di lingkungan pendidikan ataupun pemerintahan, sehingga mempelajari kebijakan pendidikan sangat penting sebagai dasar untuk calon-calon manajer, khususnya lulusan jurusan administrasi pendidikan ataupun manajemen pendidikan nantinya setelah lulus nanti. Adapun soal yang ketiga yaitu jelaskan pandangan Anda terkait proses formulasi kebijakan, implementasinya, dan komunikasi yang dilakukan pihak terkait agar publik bisa berpartisipasi dalam kebijakan pendidikan di berbagai tingkat nasional, regional, maupun lokal. Ulasan jawabannya disertai satu contoh kebijakan pendidikan yang terkini menjadi perhatian publik. Adapun jawaban saya yang pertama, kebijakan kurikulum prototipe 2022 atau kebijakan tingkat nasional. Formulasi kebijakan kurikulum prototipe 2022 adalah fleksibilitas perancangan kurikulum sekolah dan penyusunan rencana pembelajaran. Tujuan
Kurikulum prototipe atau kurikulum PSP menetapkan tujuan belajar per fase 2 hingga 3 tahun untuk memberi fleksibilitas bagi guru dan sekolah serta menetapkan jam pelajaran per tahun agar sekolah dapat berinovasi dalam menyusun kurikulum dan pembelajarannya. Implementasi kebijakan kurikulum prototipe 2022 pra jenjang SMA. Lebih fleksibel untuk disesuaikan dengan minat siswa, karena pilihan pada level mata pelajaran bukan program peminatan atau jurusan. Yang kedua, di kelas 10, pelajar menyiapkan diri untuk menentukan pilihan mata pelajaran di kelas 11. Mata pelajaran yang dipelajari serupa dengan SMP. Yang ketiga, di kelas 11 dan 12, pelajar mengikuti mata pelajaran dari kelompok mapel wajib dan memilih mata pelajaran dari kelompok MIPA, IPS, Bahasa dan Keterampilan Vokasi sesuai dengan minat, bakat, dan aspirasinya. Dan yang terakhir, pembelajaran berbasis proyek untuk penguatan profil Pancasila dilakukan minimal 3 kali dalam 1 tahun ajaran dan pelajar menulis esai ilmiah sebagai syarat kelulusan. Kemudian komunikasi kebijakan kurikulum prototipe. Menteri Pendidikan sendiri mengumumkan kebijakan ini beberapa hari yang lalu, yang intinya kurikulum ini sebagai dukungan pemulihan pembelajaran di samping kurikulum darurat. Kemudian kebijakan pembelajaran di daring di Sulawesi Utara atau tingkat regional. Formulasi kebijakan ini adalah masih tingginya penyebaran COVID khususnya di Sulawesi Utara, sehingga masyarakat harus mengikuti arahan dari gubernur. Kemudian implementasi kebijakan ini adalah seluruh sekolah dari PAUD hingga SMA melaksanakan pembelajaran daring. Dan yang terakhir, komunikasi kebijakan pendidikan ini secara langsung diambil oleh Gubernur Sulawesi Utara, mengingat COVID yang masih tinggi sehingga kebijakan daring diambil sebagai opsi dan alternatif terbaik pada masa pandemi. Yang ketiga, kebijakan dapat menggunakan metode secara variatif di sekolah SMA 110 Jakarta atau tingkat lokal. Formulasi kebijakan ini harus melibatkan orang tua siswa, sehingga orang tua siswa bisa melihat bahwa satu metode pembelajaran tidak cukup, sehingga dibutuhkan variatif metode pembelajaran dan sesuai dengan konteks pembelajaran. Yang kedua, implementasi kebijakan ini adalah sebelum mengaplikasikan kebijakan ini, sekolah mengadakan rapat mengenai kebijakan ini dengan guru dan orang tua siswa, sehingga guru-guru lebih percaya diri menerapkan implementasi ini. Dan yang ketiga, komunikasi kebijakan mengenai metode pembelajaran secara variatif adalah kepala sekolah mensosialisasikan kebijakan ini melalui rapat, dan kepala sekolah meminta orang tua siswa melakukan penilaian terhadap kebijakan ini. Yang keempat, pertanyaan yang keempat, bagaimana pandangan Anda terkait kebijakan pendidikan di Indonesia dengan satu negara berkembang, kawasan ASEAN, dan satu negara maju di dunia? Menurut saya, kebijakan pendidikan di Indonesia terlalu sentralistik, karena banyak sekali kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pusat pemerintah, dan kalaupun ada kebijakan pendidikan desentralisasi akan tidak maksimal, karena banyak daerah di Indonesia sangat bergantung dengan pusat. Salah satu contoh yang cukup relevan adalah ketimpangan yang sangat jauh antara Pulau Jawa dan di luar Pulau Jawa, mulai dari mutu, sarana dan prasarana, hingga pembiayaan. Dan bisa kita lihat, top 10 PTN mayoritas berasal dari Pulau Jawa. Mengapa hal ini terjadi? Karena kebijakan pendidikan yang berpusat hanya di Pulau Jawa saja. Berbeda dengan kebijakan Menteri Pendidikan Thailand saat ini. Fokus pada reformasi pendidikan di 6 bidang, yaitu reformasi kurikulum, reformasi belajar dan mengajar, pengujian, penilaian dan evaluasi peserta didik, sistem penerimaan universitas, evaluasi, akreditasi dan promosi guru dan penilaian lembaga pendidikan. Kemudian, salah satu negara maju di dunia yaitu Jerman menerapkan
Sistem pendidikan di Jerman adalah desentralisasi, mulai dari level sekolah dasar atau SD sampai dengan sekolah menengah. Beberapa lander atau penguasa daerah membuat berbagai ketentuan konstitusi mereka masing-masing mengenai peraturan masalah-masalah pendidikan, dan seluruhnya melalui proses legislatif. Pengaturan ini meliputi penetapan tujuan pendidikan, struktur, isi pengajaran, dan prosedur dalam sistem daerah mereka masing-masing. Adapun yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pendidikan di dalam negara bagian adalah Kementerian Kabinet atau Kementerian Kebudayaan atau Kultum Ministerium. Pada negara-negara bagian yang luas daerahnya, sekolah tidak dikontrol secara langsung oleh Kementerian Negara Bagian, tetapi melalui badan administrasi regional yang merupakan bagian dari badan eksekutif. Masyarakat setempat biasanya juga punya tanggung jawab menyediakan infrastruktur yang diperlukan dan ada kalanya juga terlibat dalam pengangkatan staf. Kemudian pertanyaan yang kelima atau terakhir, jelaskan apa yang menjadi harapan dan rekomendasi Anda terkait kebijakan pendidikan di Indonesia ke depannya. Bagaimana sebaiknya relasi politik kekuasaan dengan kebijakan pendidikan memajukan dan mencerdaskan kehidupan bermasyarakat? Adapun jawaban saya yaitu harapan saya terhadap kebijakan pendidikan di Indonesia adalah konsisten terhadap kebijakan yang diciptakan atau dikeluarkan. Bukannya ganti menteri, ganti kebijakan. Dan yang paling penting, merangkul orang-orang yang berekonomi rendah. Kemudian rekomendasi saya terhadap kebijakan pendidikan di Indonesia adalah tetap mempertahankan Menteri Pendidikan Indonesia yang sekarang, yaitu Bapak Nadiem Makarim, karena beliau menghidupkan dan memberi warna bagi Indonesia, mulai dari kebijakan menghapus ujian nasional hingga kebijakan Merdeka Belajar. Saya rasa itu adalah terobosan yang sangat brilian dari seorang Mas Menteri. Kemudian adapun relasi antara politik kekuasaan dengan kebijakan pendidikan harus saling beririsan, karena yang menentukan suatu kebijakan itu adalah orang-orang politik yang ada di parlemen, sehingga masyarakat haruslah cerdas dalam memilih wakil-wakilnya dalam parlemen nanti, sehingga tercipta suatu kesepahaman yang sama antara politik dan kebijakan pendidikan Indonesia untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Sekian dari saya terhadap jawaban-jawaban saya. Lebih dan kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.